Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah dulur, kita masih bisa berjumpa lagi, kita masih bertemu lagi untuk kajian-kajian pembedahan dari syariat ke makrifat, agar ke depan akhlakul karimah kita lebih tertata dan tertata lagi. Karena apa? Begitu pentingnya ilmu-ilmu makrifat agar ibadah-ibadah kita nggak sia-sia. Sekarang ini banyak bermunculan orang-orang yang memang ahli-ahli ibadah, banyak. Saya senang dan saya butuh memang banyak belajar dari beliau-beliau semua ini, ya. Habaib ulama, ya. Makanya cari tuntunan yang benar, ya, cari tuntunan yang benar. Oh, alim ulama yang betul-betul bisa jenengan pegang. Banyak sekarang pengkajian ini bukannya salah tapi keliru. Banyak orang menafsirkan kata-kata ini secara muhtamat, bukan. Ada yang bahasa namanya sanepo, ya, kalau Jawain sanepo. Akhirnya nanti akan takutnya jadi perdebatan, akhirnya akan menjadikan satu golongan dengan golongan yang lain saling menyalahkan. Apa itu? Kata-kata kafir. Kata-kata kafir ini banyak yang salah paham. Pahamnya ketika di luar agama Islam kafir. Memang betul itu sekali. Saya betul. Saya sebagai anak TK, ya, sebagai anak TK ini, saya sebagai Mbak Bu, sebagai anak TK, ya, yang tidak tahu apa-apa, saya membenarkan kalau di luar Islam namanya kafir. Karena apa? Cuman ada dua, yaitu Islam dan kafir. Kalau Islam itu salaman, salamun, salamat, ya, benar ya, lur ya. Benar banget. Ya. Nah, selamat, Islam itu selamat. Lah kalau kafir tidak selamat. Jadi cuma dua pilihan, selamat atau tidak selamat. Di luar Islam, ya namanya kafir, berarti tidak selamat. Kalau Islam, selamat. Coba jenengan ingat, syair tanpa waton. Di situ ada. Akeh wong apal Quran hadis. Tapi seneng ngafir-ngafir kayak liyane. Banyak orang yang menghafal Al-Quran dan Al-Hadis, tapi suka mengkafir-kafirkan orang lain. Kafirnya sendiri tidak diperhatikan. Loh, itu berarti wacana buat siapa? Inilah lur, ya. Makanya kita jangan gontok-gontokan lah. Sesama Islam ini, ayo kita pahami apa itu kafir dan apa itu Islam. Islam ini adalah selamat. Biar kita nggak kafir. Caranya kayak gimana? Ingat. Kita mau Islam, kita harus bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Di Mbah Mbah sudah itu syahadat. Orang yang selamat ini adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, pasti. Ya. Berarti orang yang beriman kategorinya orang yang selamat. Lah biar kita beriman gimana? Maka ada namanya rukun iman. Ya, rukun iman. Udah dibedah ya, di Mbambu udah dibedah. Nah, bisa nggak kita menjalankan rukun iman ini? 6 ini bisa nggak? Kita tarik yang pertama aja, udah. Saya nggak mau bahas karena itu sudah ada di kajian. Ya, di Mbambu sudah ada. Ya. Iman kepada Allah Ta'ala, percaya adanya Allah Ta'ala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Lah kira-kira jenengan ini sudah la ilaha illallah apa belum? Kalau mau selamat. Jadi saya sudah. Saya ibadah terus. Lah ibadah jenengan mau dibawa ke mana? Enak kalau Mbak Mbo ini. Nggak usah repot-repot. Maka jangan gontok-gontokan. Loh, apa arti sebuah nama? Yang penting tindakan kita lah. Ini kalau Mbak Mbo aja loh, Mbak Mbo, kalau Mbak Mbo ini yang penting tindakan saja. Tindakannya ini benar-benar yang mencerminkan keselamatan, yaitu
Ketika kita la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, apakah kita sudah menjalankan apa belum? Bahaya. Kalau jenengan la ilaha illallah aja masih hancur, lah gimana jenengan mau Islam, mau ketika la ilaha illallah sudah hancur, jenengan apa? Rukun iman yang pertama saja sudah hancur. Berarti jenengan sudah tidak beriman. Ketika tidak beriman, berarti jenengan tidak selamat. Ya, paham ya? Paham. Iya, mending rada mlebu iki rambutnya. Biasa. Ya, ono. Jenengan beribadah bukannya untuk Allah Ta'ala, justru jenengan untuk keduniawian. Dah terus gimana? Gimana jenengan ini nanti? Kalau dalam bahasa halus, ngeri lagi. Sambat loh. Jenengan takut. Besok mau makan apa? Besok mau dapat duit dari mana? Loh, berarti jenengan sudah tidak percaya dengan Allah. Padahal Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Ketika jenengan takut, besok dapat duit dari mana? Besok mau makan apa? Kalau nggak kerja kita nggak makan. Yo, jenengan berarti sudah tidak percaya sama Allah Ta'ala. Kayak gitu kok gontok-gontokan masalah kafir, masalah Islam dibahas. Nggak usah lah, Lur. Ini versi TK, Mbah Mbuh TK. Ya. Nah. Jadi menurut Mbah Mbuh, Lur, maaf, bukan kok Mbah Mbuh sok komentar. Enggak, Mbah Mbuh ini enggak. Mbah Mbuh ini cuma untuk orang-orang yang seperti Mbah Mbuh, yang tidak tahu apa-apa, yang umi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, itu Mbah Mbuh, ya. Iya, Pak. Ya, kan umi kan kayak gitu. Umi ini tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Nah, ini Mbah Mbuh itu kayak gitu, tidak bisa baca dan bisa tulis. Maka ayo kita belajar bareng-bareng. Kalau kita mau Islam, kita mau selamat, kita harus beriman. Jangan takut. Tetap yang namanya istilah ikhtiar itu wajib, ya, Ra. Ya. Tapi kan yang benar, Lur. Lah terus kok ibadah jenengan meminta kepada Allah serakah. Ya Allah, berilah saya rezeki yang banyak, loh. Jenengan itu serakah. Loh, Allah itu nggak diminta aja pasti ngasih, Lur. Wong Allah ini Maha Pengasih, Allah Maha Kaya. Buktinya, ya, pernah jenengan berdoa, ya Allah, semoga rambut saya besok panjang. Nyatanya panjang ini. Ya. Pernah jenengan berdoa, ya Allah, semoga besok kaki saya bisa berjalan. Pernah doa kayak gitu enggak? Ya. Tapi kan dikasih sama Allah, loh. Itu. Nah, ketika jenengan ini takut, besok dapat duit dari mana, besok mau makan apa, kalau nggak kerja katanya nggak makan, berarti jenengan sudah tidak beriman, Lur. Ya, ini menurut Mbah Mbuh. Kalau menurut Mbah Mbuh, Lur, maaf, bukannya kalau jenengan, wah Mbah Mbuh ngawur, ya sudah, ya. Ini yang menurut Mbah Mbuh saja. Itu yang Mbah Mbuh lakukan kayak gitu, takut. Mbah Mbuh ini akhirnya diam, udah enggak apa-apa. Makanya ini berbagi ilmu tak, Lur. Kalau mau diterima, ya kalau enggak, jangan marah. Akhirnya marah, apa itu Mbah Mbuh kayak gini? Loh, maafin, Mbah Mbuh minta maaf. Bukannya untuk kayak gitu itu enggak, tapi berbagi ilmu. Bukan merasa benar karena Mbah Mbuh ini enggak benar. Yang wajib untuk menghakimi itu hanya Allah Ta'ala. Masalah benar atau salah itu Allah Ta'ala. Masalah kita kafir atau tidak itu tergantung daripada Allah Ta'ala. Yang penting ayo kita jalankan diri kita ini, ayo kita introspeksi, koreksi apakah kita sudah rukun iman apa belum. La ilaha illallah sudah kita jalankan apa belum? Belum, hanya jangan dibaca. Lah Allah engkau sentak-sentak. Yang halus ya, Lur. Cuma sentak-sentak. Yang enak sambil dikaji, sambil diintrospeksi ketika jenengan membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sambil jenengan renungi, hayati di dalam hati, masukkan ke dalam kolbu jenengan introspeksi ke dalam hati jenengan, apakah jenengan hari itu masih melakukan kesirikan atau tidak. Ngono nganti kemeringet iki ya apa. Oh iya, cak TK biasa. Anak TK itu kalau ngomong kayak gitu, Lur. Anak TK, maaf ya. Ini karena anak TK, Mbah ini. Ya, maaf. Ilmunya belum apa-apa dibandingkan jenengan-jenengan semua yang di sana. Ya, maaf. Benar. Cuman Mbah Mbuh ini menurut versi Mbah Mbuh. Ya, kalau mau
masalah kafir atau Islam, ini tinggal dilihat perilakunya lur. Yaitu orang-orang yang beriman. Ya coba jenengan ketika jenengan mengatakan agama Islam, coba ibu jenengan orang India atau orang mana atau yang di luar agama Islam, apakah jenengan pasti Islam? Ayo, saya mau nanya. Islam kita ini Islam turunan loh, makanya kita harus bisa mempelajari. Ya, ayolah. Maaf loh, bukannya saya kok mengatakan sampean, wah, enggak, saestu. Mohon maaf, banget mohon maaf. Ini seumpama saja kita ini lahir dari seorang ibu yang non Muslim. Ya, bukan beragama Islam. Apa kira-kira kita ini Islam loh? Maka kita ini bersyukur, alhamdulillah, rabbil alamin. Ya. Akhirnya apa? Untuk mempelajari ilmu-ilmu syariat menjadi ma'rifat. Itu karena kita bersyukur kita dilahirkan dari seorang ibu yang beragama Islam. Nah, makanya untuk mencapai Islam itu sendiri, ayo kita pelajari. Jangan hanya agama Islam ini agama turunan lur. Pahami syariat dibedah menjadi ma'rifat. Lah ketika kita pun agama Islam tapi kita enggak bisa menjalankan rukun iman, ya tidak, ya ayyuhalladzina amanu, tidak dihai lagi jenengan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya lur ya. Ya, Mbak. Ngantuk lur. Boten, Tak kira karo introspeksi wedi aku ngono, ya. Ngono dipahami. Paham lur masalah kafir karo Islam, ya. Jadi aja seneng ngafir-ngafir kae wong lur, ya. Wis ora. Kafir ini bukan masalah apa, tapi masalah tindakan kita. Walaupun kadang kita beragama Islam, KTP kita Islam, tapi kalau tindakan kita tidak bisa mencerminkan dalam rukun iman itu, oh, no, nanti ini rambutnya melu-melu ngene, ya harus bisa mencerminkan rukun iman lur, ya pahami rukun iman. Ya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jangan ini jadi saksi, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Jangan kira-kira jadi saksinya sudah benar apa belum. Nggak usah gontok-gontokan lur. Islam itu nggak mengajarkan gontok-gontokan. Islam itu mengajarkan keindahan, kebersamaan. Ya lur ya. Iya, Pak. Kerukunan. Lah kok sesama Islam bebas gontok-gontokan. Ya pusing aja. Nanti seperti Mbak Bu yang anak TK lihat orang-orang tua pada berantem kayak gitu, jadi pusing, ya Pak. Ya, yang anak TK bingung, seperti saya ini akhirnya bingung lah ini gimana. Kalau yang ilmunya tinggi-tinggi terus, pinter-pinter sudah gontok-gontokan, lah kayak Mbak Bu yang TK akhirnya bingung lur, mau ngikut siapa ini? Ya. Mbak Bu sih butuh ilmu, terus mau belajarnya kemana kalau gontok-gontokan? Ya, jangan lur, ya. Jadi nggak usah diperdebatkan lah. Tapi ayo kita introspeksi, koreksi diri kita sendiri untuk berhablum minanas dengan baik. Ayo kita hormati toleransi umat beragama. Ya, karena juga mereka punya aturan sendiri-sendiri. Mereka punya keyakinan sendiri-sendiri. Ya, itu. Yang paling penting pertama adalah apa? Ayo benahi diri kita sendiri. Benahi diri kita sendiri. Apakah kita ini sudah beriman apa belum? Apakah kita ini Islam ataupun kafir? Nah, inilah kita harus pelajari diri kita sendiri. Ngono lur. Ojo ndelok borake wong. Jangan melihat aibnya orang tapi lihat aib diri kita sendiri. Ngono yo. Kok sidik-sidik kafir, akhirnya dibahas. Ya, perdebatan antara kafir. Masalah ucapan bisa ya Allah Gusti. Ya. Apa manfaatnya gontok-gontokan? Ayo kita rangkul. No. Biar yang kayak Mbak Bu TK ini nggak bingung loh. Mbak Bu ini jadi bingung. Mbak Bu ini TK akhirnya bingung. Ini kemana ya kayak gitu. Jangan bingung nggak lur akhirnya lur? Ya, Mbak. Bingung Mbak? Ya. Bingung nggak lur? Bingung ya. Paham arti kafir dan Islam. Ya. Jadi yang dimaksud kafir di sini ini kok bukan istilahnya masalah menyangkut itu agamanya di luar Islam. Ini enggak. Islam itu memang betul. Di luar Islam, ini namanya kafir. Betul, saya menganggap. Betul. Dan saya tidak mengkritik. Betul. Di luar Islam ini namanya kafir. Karena apa? Islam ini selamat. Kafir ini tidak selamat. Nah, makanya ketika kita beragama Islam, ayo buktikan. Kalau kita ini harus selamat. Dengan cara apa? Mempelajari. Jadikan tuntunan Al-Quran ini, jadikan tuntunan petunjuk yang sebenar-benarnya. Cari guru-guru, yai, ustadz, habaib, gus,
ataupun apapun, ya habaib yang benar-benar bisa kita jadikan panutan, kayak gitu, ya, yang bisa jadikan suri tauladan seperti baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan perpedoman Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, syariat harus ditegakkan, sholat 5 waktu jangan pernah ditinggalkan, sholat berjamaah, ayo tegakkan, ayo galakkan sholat berjamaah, ajari keluarga kita sholat berjamaah. Kayak gitu lur, ya lur. Ya, belajar ilmu-ilmu yang benar. Ya, minta diajarin sama yai, ya, sama ustadz, ya, sama habaib, ulama-ulama, kayak gitu lur, minta diajarin tuntunan-tuntunan syariat. Nanti setelah itu, ayo kita bedah menjadi makrifat. Paham lur? Sidik-sidik. Lah kalau seumpama yang atas yang sudah pinter-pinter, masalah kayak gitu aja terus diperdebatkan, lah yang mau belajar kayak Mbah Mbo ini gimana? Bingung. Bingung lur sama lur? Bingung. Saya juga bingung. Lagi mau belajar apa? Masalah kafir aja. Wah ini. Lah kafir kita ini digali apa belum? Kira-kira ini saya ini Islam apa kafir? Loh itu lur ya. Ya, jadi jangan nggak usah ikut-ikutan gontok-gontokan ya lur ya. Jaga tali persaudaraan, ya. Ukhuwah Islamiyah, pererat tali silaturahmi, ya. Paham ya lur ya? Gontok-gontokan ngomong kafir sithik paham ya? Paham. Iki nek molar-molar Jawa kaya ngono ya lur ya. Ngono nganti roke mati iki, wis ra iki ya. Jadi ingat ya lur ya. Jangan pernah merasa benar sendiri. Jangan pernah merasa suci sendiri. Setiap golongan itu punya peraturan sendiri-sendiri. Memang kita diajarkan ketika kita melihat kemungkaran, kita melihat kebatilan, kita wajib mencegah. Tapi paling utama adalah diri kita sendiri. Raga kita sendiri. Raga kita sendiri ini ketika mau berbuat kemungkaran, apakah kita sudah bisa untuk mengendalikan apa belum? Apakah raga kita ini, raga yang dititipkan oleh Allah Ta'ala ini, sudah benar-benar untuk ibadah kepada Allah Ta'ala apa belum? Ini yang paling pertama. Diri kita, istri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Ini yang paling terpenting. Satu golongan dengan golongan yang lain itu punya peraturan yang sendiri-sendiri. Lebih takutlah kepada Allah Ta'ala. Jangan merasa sok suci, jangan merasa sok benar. Ya, pahami. Introspeksi. Syair tanpa watan bedah. Syair tanpa watan pelajari itu. Ya. Terlalu dalam itu kalau kita dengarkan. Paham ya lor ya? Paham. Ya, jangan ikut gontok-gontokan loh. Ya, jangan ikut gontok-gontokan, bahaya nanti gontok-gontokan. Biarlah. Ya, yang penting ayo kita belajar. Ya, biar kita selamat. Dengan cara apa? Ayo kita bedah benar-benar. Ya, syariat itu menjadi ma'rifat agar ibadah kita nggak sia-sia. Sholat kita nggak sia-sia, jangan engkau gadekan. Ya, jangan engkau judikan ibadahmu untuk keduniawian. Tapi apa? Ibadahmu hanya semata-mata untuk Allah Ta'ala. Maka selalu ketika niat ini diakhiri dengan lillahi ta'ala. Kemarin niat sudah saya bahas. Ya, artinya benar-benar untuk Allah Ta'ala. Jadikan tindakan. Ya, jangan asal ngomong atau tapi ngono mesake sing goblok-goblok kaya bodoh-bodoh seperti saya ini, kasihan ya lur ya. Ya, Bang. Bang, ada yang mau ditanyakan lur? Ada? Enggak, Bang. Enggak ada. Loh, pinter-pinter jenengan sudah paham. Memang enak dipahami ya lur ya? Ya. Ada yang bingung lur? Ya. Enggak, betul. Betul. Jangan gontok-gontokan, jangan merasa benar sendiri. Mentang-mentang sudah belajar, sudah ini, akhirnya lihat orang sedikit kafir, ya, sedikit kafir dia radi kafirnya sendiri tidak diperhatikan. Ayo belajar dan belajarlah, cari tuntunan yang benar. Ayo jadikan Al-Quran ini sebagai tuntunan dan Al-Hadis ini jadikan tuntunan. Itu dari Rasulullah SAW. Ya lur ya? Ya benar. Dandani alaqul karimah semua. Ya, sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Ya, jaga wudhu. Ya, sholat berjamaah lur. Ucapan dijaga wudhu kemarin sudah saya terangkan ya. Ya, Pak. Jangan sampai jenengan cuma didengarkan tapi dijalankan. Ya. Semoga apa yang Mbah kaji ini ya bisa bermanfaat untuk dulur-dulur semua, bisa menambah wawasan-wawasan ilmu ibadah dulur-dulur semua, bisa untuk memperbaiki akhlakul karimah kita semua ya. Maka ketika jenengan memang suka dengan channel-channel Mbah Mbo ini,
jangan lupa bantu dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Ya. Jangan lupa, biar nggak ketinggalan, tekan tombol lonceng. Kiranya Bambu akhiri dulu di sini. Insya Allah kalau Allah berijabah, nanti kita bisa sambung lagi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.